siapa yang melangkahkan kaki dari rumah menuju majelis ilmu, sahalallahu thariqo ilal jannah, Allah akan memudahkan langkah kaki menuju surganya Allah. Kesempatan tapi tidak ada kemauan, juga tidak mungkin bisa duduk bareng dengan kawan-kawan. Betul apa betul? Kata Kanjeng Nabi, man salakallahu thariqo bil ilmi sahalallahu thariqo ilal jannah. Barang siapa yang melangkahkan kaki dari rumah menuju majelis ilmu, sahalallahu thariqo ilal jannah, Allah akan memudahkan langkah kaki menuju surganya Allah. Amin. Saya merinding terus terang Mbak Dia. Dari jalan dari hotel menuju ini, Masya Allah sekali, Masya Allah sangat mau ketemu dengan para pahlawan. Masya Allah. Ibu-ibu semuanya, mbak-mbak, adik-adikku semuanya, sebelum saya memang waktunya tidak lama, tapi saya akan mencurahkan semua di hati saya karena saking bahagianya ketemu dengan panjenengan semua. Saya tanya, hari ini panjenengan bahagia apa enggak? Bahagia. Ada yang tidak bahagia? Tidak. Ada yang hatinya masih sedih? Jujur, ada yang hatinya sedih? Gak ada. Ada yang hari ini mungkin ingat keluarga yang ada di rumah? Pasti. Pasti. Sudah telepon keluarga yang ada di rumah? Sudah. Anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Oh, ingat Saya tempol. bicara dengan Zainab. Walaupun hari ini didaulat menjadi ketua DPRD Kabupaten Lampung Timur, saya adalah basicnya guru Mbak Zainab. Saya guru TK. Saya yang kemana-mana. Jadi didaulat juga jadi fasilitator parenting yang memberikan sekolah-sekolah kepada orang tua. Hari ini kita hidup di zaman gadget yang sangat luar biasa. Perempuan adalah jantung daripada kebahagiaan. Kalau perempuan nggak bahagia, seluruh seisi rumah itu akan suram. Makanya, jadi perempuan itu harus dituntut bisa double apa ya? Double gardan. Iya, keluar mengerjakan kewajiban. Ada yang bergerak di bidang sosial, tapi rumah harus selesai. Dituntut suami harus clear, dituntut anak-anak harus bahagia. Betul apa enggak? Seringkali kita tidak bisa kontrol emosi kita. Seringkali perempuan itu marah-marah. Seringkali sehingganya yang menjadi luapan emosi adalah seisi keluarga. Kan begitu? Makanya saya tadi selalu bilang, ketemu dengan siapapun, Mbak bahagia nggak hari ini? Atau pura-pura bahagia? Iya, perempuan ini kan mudah menyembunyikan. Saya bahagia kok, tapi tiba-tiba nangis. Iya, pengen dilihat bahagia, akan tetapi hatinya tidak bahagia. Ibu, saya yakin jenengan berangkat dari Indonesia ke Hong Kong, semuanya punya niat yang mulia. Pengen membahagiakan keluarga, pengen membahagiakan anak-anak terutama. Ada yang pengen membahagiakan orang tua, karena saya nggak pengen orang tua menderita. Tapi tidak sedikit orang-orang yang dari Indonesia ke Hong Kong ini lari dari kenyataan. Tujuannya mencari bahagia di Hong Kong, karena prosesnya lari dari kenyataan, akhirnya di sini tidak menemukan kebahagiaan. Karena bahagia itu tidak ada di mana-mana. Kebahagiaan itu ada dalam diri kita, sahabat-sahabat. Dimulai dari kapan? Sejak kita bangun tidur. Sejak kita bangun tidur, mulai bangun tidur, kita tarik energi positif. Ya Allah, saya bahagia hari ini. Saya akan mendapatkan rezeki yang banyak. Saya akan bertemu dengan orang-orang yang bikin hati saya bahagia. Ya Allah, saya ridho atas takdir yang Panjenengan berikan kepada saya. Saya punya niat yang baik, membahagiakan keluarga saya. Jaga ya Allah. Mulai dari bangun tidur, mulai dari
insya Allah ketika energi positif ini panjenengan tarik, kemudian tersenyum. Saat berdoa jenengan senyum. Ya Allah, alhamdulillah badanku sehat, masih diberikan kesempatan bernafas, tangan saya masih bisa digerakkan, kaki saya masih bisa digerakkan, semua masih normal seperti sedia kala. Kemudian bicara, kaki terima kasih, tangan terima kasih, mata terima kasih, hidung terima kasih, lisan terima kasih. Ucapkan terima kasih kepada seluruh tubuh yang bisa menopang sehingga cita-cita panjenengan semua bisa tercapai. Amin. Kita tidak boleh zalim kepada diri sendiri. Setiap hari tatkala mau tidur, dielus-elus kakinya, ucapkan terima kasih kaki, karena panjenengan, karena kaki sehat, saya bisa bekerja sesuai dengan perintah majikan saya. Karena tangan sehat, saya bisa mengerjakan semua yang diperintahkan, yang menjadi kewajiban saya. Dielus-elus. Gak kita meniru. Pernah mengucapkan terima kasih kepada kaki? Kita mulai hari ini, kita nggak boleh dolim. Kita nggak boleh dolim karena kita mau bahagia. Oke, kita mulai sebentar nanti saya akan ini supaya tidak terlena, duduk dalam posisi yang sempurna. Coba ya, posisi yang sempurna. Kita akan memuliakan semua organ tubuh yang ada di diri kita, baik itu jantung, liver, hati, dan semua yang ada dalam tubuh kita. Namun sebelum itu, saya yakin yang hadir di sini semua kepengen semua keluarganya bahagia, betul enggak? Kepengen putra putrinya menjadi anak yang solih dan solihah, benar apa enggak? Saya pesan kepada panjenengan, kalau kepengen putra putrinya menjadi anak yang baik, menjadi anak yang solih dan solehah, yang harus dilakukan oleh orang tua, pertama, haram hukumnya bagi seorang ibu mengeluarkan kalimat-kalimat negatif. Haram, bukan tidak boleh. Karena apa? Al-kalamu nisfu du'a. Ucapan adalah bagian daripada doa. Doa seorang ibu buat putra putrinya ngersani Gusti Allah, tidak ada hijab, nggak enek ling-linge walaupun setipis kulit ari. Jadi apapun yang kita ucapkan untuk putra putri kita langsung didengarkan oleh Allah. Kalau kalimat yang keluar dari lisan seorang ibu setiap harinya, ada nggak kalimat negatif? Bocah nakaleran, ada? Enggak. Kamu kok bandel banget, ada? Temannya nakal dan bandel apa bunda? Saudaranya apa? Saudaranya nakal dan bandel? Gablek apa lagi? Beling. Goblok apa lagi? Ada yang penampilan kurang ajar, apa lagi? Pekok apa lagi? Apa lagi? Coba diingat-ingat kalimat negatif. Tolol, apa lagi? Arek kadek, nggak pintar. Pernah seperti itu? Terus apa lagi? Apa? Angel mendiomongi. Jadi Bunda, coba bayangkan, tatkala wiritan kita setiap hari untuk putra putri itu selalu terucap, sementara ucapan kita jadi doa. Tatkala putra putri kita sesuai dengan apa yang kita ucapkan setiap hari, nakal, bandel, bodoh, tolol, gak kena diatur, kurang ajar dan lain sebagainya, siapa yang akan disalahkan? Siapa? Orang tua. Saya parenting keliling-keliling, tidak menemukan orang tua tatkala anak-anaknya itu nakal, bandel dan 10 tadi. Saya ketemu di Hongkong temannya bandel 10. Atau masih banyak lagi. Tidak ada orang tua yang ngomong, ini karena salah saya bunda, karena salah saya, anak saya susah diatur.
Tapi sekarang semenjak berteman dengan anak tetangga saya itu loh, sama saya sekarang kok jadi seperti ini, betul apa betul? Iya, jadi dijaga. Semua perkataan yang keluar dari lisan kita harus kalimat positif. Karena apa? Allah itu sesuai dengan prasangka kita. Prasangka itu biasanya terucap dari, kemudian terucap oleh lisan. Setiap hari doakan anak saya baik. Coba, jangan duduk di majelis ilmu, semua malaikat menyertai. Jangan ada prasangka yang negatif. Kalau ingat anak langsung, ya Allah, anak saya soleh, anak saya baik, anak saya pasti jadi anak soleh, anak saya pasti jadi orang sukses. Ayo ditata niatnya, gak boleh ada prasangka atau suudzon, baik itu dengan teman maupun dengan majikan maupun dengan orang yang di rumah. Jangan ada sedih, jangan ada sedih. Kalaupun ada sedih, tarik nafas. Allah, saya ridho atas takdir ini, ya Allah, saya ridho. Satu, kalau kepengen putra putrinya jadi orang baik, jangan pernah berprasangka suudzon, berkata negatif untuk mereka. Dijaga, karena semua yang terucap bakal diijabah. Kedua, kepengen putra putrinya menjadi anak yang soleh dan salihah, istiqomah mendoakan mereka. Karena gizi, nutrisi terbaik orang tua kepada anaknya adalah Fatihah. Pertanyaannya, berapa kali kita mendoakan anak-anaknya dalam sehari semalam? Berapa? Jawab jujur. Berapa kali kita mendoakan putra putri dalam setiap harinya? Pasti setiap habis sholatnya sehari semalam berapa kali? Kadang-kadang 5, kadang-kadang 4, kadang-kadang 2, kadang-kadang enggak sama sekali. Betul? Kecuali pada saat uzur. Kalau uzur juga berdoa. Ibu mendoakan anak kalau hanya habis sholat pasti banyak lalainya. Jadi mendoakan anak yang tepat pada saat apa? Hati dan pikiran kita teringat akan mereka. Jangan lenggah tiba-tiba teringat dengan putra yang nomor 1, atau sekarang mungkin masih kecil, masa-masa golden age yang seharusnya jenengan peluk tapi jenengan ada di sini. Bunda, jangan khawatir, serahkan semua kepada Gusti Allah. Setiap hari saat hati dan pikiran teringat akan mereka, kirim mereka Fatihah. Yakinkan dalam hati, anak saya akan tumbuh berkembang menjadi anak yang baik. Anak saya akan tumbuh dan berkembang menjadi anak yang sukses. Amin. Saya jadi ikut melo. Iya. Iya. Ya karena anak saya juga masih kecil, saya berpikir 5 hari saya tinggal, itu perasaannya luar biasa. Apalagi para pejuang yang hari ini masih meninggalkan anak-anak kecil. Bunda, kalau jenengan berdoa dalam majelis ilmu, setiap hari akan nyampe doa-doa panjenengan. Amin. Dengan satu catatan, hindari prasangka dan perkataan yang tidak baik untuk mereka. Insya Allah. Baik dan buruk semua ucapan, keduanya kan dapat balasan. Ucapan baik dapat pahala, ucapan buruk mendapat dosa. Biasakan dalam pergaulan, bila berjumpa dapat anugerah. Alhamdulillah. Kita heran Allah bila bersalah, Astagfirullah. kena musibah, Innalillah. bila bersalah, astagfirullah. Berkata baik setulus hati, memudahkan datangnya amal
meridhoi. Sudah diajarkan. Jadi dengan siapapun, gak cuma dengan anak-anak, dengan kawan-kawan sejawat, ucapkan perkataan yang baik. Tadi trik yang kedua, ya, istiqomah mendoakan anak, yaitu pada saat hati dan pikiran teringat akan mereka. Yang ketiga, berikan mereka makanan dari rezeki yang halal. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, kami atas nama kawan-kawan dari Indonesia yang hari ini diamanai oleh masyarakat untuk menentukan kebijakan-kebijakan ke depan. Sebenarnya saya datang ke sini ber-32 orang. Ada kawan-kawan dari DPR RI, ada kawan-kawan dari DPRD provinsi dan kabupaten, tapi ada yang sudah pulang tanggal 3 kemarin karena tugas. Kemudian hari ini kami berdelapan. Nah, insya Allah komitmen daripada para pemimpin-pemimpin perempuan, dan saya habarkan untuk Lampung Timur, hari ini kita juga punya bupati perempuan. Ya, insya Allah kebijakannya nanti juga akan pro dengan perempuan. Amin Allahumma amin. Sudah sangat luar biasa hari ini Indonesia, kebijakan para pemangku ini, terutama kepada kawan-kawan PNI, pesan saya, satu, luruskan niat. Yang kedua, ojo terus betah terus selamanya di Hongkong. Indonesia perlu perempuan-perempuan tangguh kayak panjenengan. Engko lek rasain Hongkong gak gelem balik, Indonesia kehilangan. Indonesia nggak ada. Oke, terus langka, terus semuanya pada mahal, apalagi gajinya kecil. Oke, terus biaya sekolah, siapa bilang biaya sekolah mahal? Bentar-bentar sokongan, apalagi ini suara ini harus saya bawa. Saya harus tak tambahin penuh dengan persoalan-persoalan. Harus saya bawa supaya kebijakan yang ada di Indonesia bisa mengurai keluhan-keluhan panjenengan. Dengan satu catatan, ayo, ini harus balance, harus balance. Jadi kan bagi perempuan yang tidak punya ijazah tinggi kan nggak bisa kerja. Ya. Oke. Batasan umur. Maunya berapa? Ada batasan selama badan masih sehat, pelan-pelan bisa bekerja. Persoalan-persoalan yang ada, ini betul sekali. Kami juga sangat memahami peran panjenengan ini nanti bagaimana. Ini dengan catatan jangan ada niatan selamanya di Hongkong loh ya. Jangan selamanya mau hidup di Hongkong. Ya, nggak ada ya Bu. Pokoknya pengen pulang ya. Pengen pulang, bagaimana saat pulang nanti semua tertata. Ya. Karena di sini terpaksa untuk menyekolahkan anak. Di sini betah sama butuh. Satu butuh, yang kedua betah ya. Oke, nggak apa-apa betah, tapi harus ada batasan. Bagaimana kawan-kawan nanti? Dan ini saya tadi sempat ngobrol dengan Mbak Zainab. Mbak Zainab sudah berapa tahun? Yang sudah lama Bunda, sudah lama. Terus mau sampai masih ada yang mau apa? Diberesin, masih ada yang mau dicari. Yang mau dicari apa? Rumah satu. Setelah dapat rumah, setelah dapat sawah, usaha, mobil. Setelah dapat mobil, tabungan. Setelah punya tabungan,
lek ndonga ojo kaya pokoke kula pengen tung sawah, kula pengen tung omah, kula pengen haji, kula pengen mobil, kula kepengen nopo-nopo Gusti. Namanya nafsu tidak ada habisnya. Doa, ya Allah cukupkan, mampukan saya dalam kondisi sehat walafiat, tapi yo kudu duwe angen-angen. Ini cukup ketika Allah mencukupkan jenengan kondur harus jadi purna TKI yang bisa berkembang di Indonesia, sehingganya hasil dari panjenengan di sini berjuang bisa dikembangkan. Dulu sudah pulang Bu? Sudah pulang, tapi ada hasilnya, balik lagi ke sini. Balik lagi ke sini. Iya, Ibu saya doakan tatkala panjenengan membuka seluas-luasnya hati dan pikiran, Allah cukupkan dan mampukan sehingganya semua yang ada di prasangka kita adalah baik. Di sini sudah cukup, modal sudah cukup, dibawa ke Indonesia, dikembangkan sehingganya rezeki dikembangkan juga di Indonesia, oleh Allah diberikan rezeki engkau melimpah. Amin. Amin. Pesan saya itu jangan betah-betah di sini, segera pulang. Insya Allah. Ya, saya doakan Ibu supaya cepat dicukupkan oleh Allah, pulang berkumpul dengan keluarga. Ibu-ibu solihah yang saya hormati, saya banggakan. Saya berharap ini tinggal 5 menit lagi waktu saya ini naluri sebagai ibu, saya kepingin jenengan bahagia yang di rumah bahagia. Nanti khususnya yang di Lampung, saat pulang kita bisa bercengkrama lagi, kita bisa bertemu lagi, sehingga melalui kebijakan yang akan kami ambil ini benar-benar kebijakan yang bisa pro dengan purna TKI. Amin. Ibu, hadirkan semua keluarga di majelis ini. Jenengan saat ini ingat dengan siapa, hadirkan. Makanya saya mengajak jenengan untuk duduk dalam kondisi yang benar-benar rileks. Karena semua prasangka kita di sini diaminkan oleh malaikat. Semua prasangka kita atau doa-doa kita yang ada di sini semua insya Allah dijawab oleh Allah. Oke. Ibu semua pejamkan mata. Pejamkan mata.